pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah Kepala Daerah dari Kalimantan Timur, Bupati Penajam Pasir Utara, Bapak Mudiat Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rini. Selamat datang di program Teras Negeri Tempo. Ini saya sapa Pak Mudiat atau Pak Nur? Mudiat. Pak Mudiat, oke. Sebelum kita masuk dalam perbincangan bersama Pak Mudiat, izinkan saya memberikan sedikit pengantar tentang Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kalau mendengar nama kabupaten ini, tentu kita akan langsung teringat dengan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kabupaten Penajam Pasir Utara adalah wilayah strategis di Kalimantan Timur yang berada di garis depan pembangunan IKN. Jadi kalau mau ke IKN harus lewat PPU ya Pak? Pastinya harus lewat PPU. Mau lewat manapun harus lewat PPU. Pasti lewat PPU. Nah, nanti kita ngobrol sama Pak Mudia tentang implikasi adanya IKN terhadap PPU ya. Nah, mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk memimpin Kabupaten PPU, Bapak Mudiat Nur membawa visi baru dengan menjadikan PPU sebagai daerah yang kuat, mandiri, dan siap menjadi bagian dari pusat ekonomi baru Indonesia. Program-program prioritas yang diusung adalah reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan ekonomi lokal. Semua itu menjadi strategi ke depannya bagi pemerintah PPU ya Pak ya? Ya. Dan tanpa berlama lagi, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Pak Mudiat tentang arah kebijakan, inovasi, pembangunan, dan harapan beliau untuk masyarakat Penajam Pasir Utara dalam membangun masa depan PPU. Pak, ini awal dulu Pak tentang Bapak. Bapak kan pernah jadi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang menjadi Bupati. Nah, boleh ceritain Pak sedikit perjalanan karir Bapak gitu. Dari waktu itu aktivis juga ya. Silakan Pak. Ya, jadi mungkin pertama kali dulunya aktivis di salah satu organisasi ekstra kampus lah, yang secara nasional terbentuk dalam Cipayung lah ya, kelompok Cipayung. Kemudian ketika lulus jadi pengusaha, sempat di Kota Samarinda, kemudian tidak berapa lama saya mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Kaltim. Alhamdulillah jadi pada saat itu. Kemudian kita di situ sudah mulai coba bagaimana lah kita bisa membangunnya. Kemudian yang selanjutnya sempat maju di DPR RI. Habis selesai satu periode langsung ke DPR RI. Wow. Tapi kemudian karena nggak dapat kursi walaupun suara tertinggi ya. Oh, gitu. Walaupun suara paling tinggi di antara calon-calon partai dari dapil itu ya. Dari dapil itu, tapi kuotanya nggak cukup. Baiklah. Akhirnya kemudian pada tahun kemarin 2024 maju lagi sebagai calon bupati Kabupaten Penajam Pasir Utara berpasangan dengan Pak Abdul Waris. Alhamdulillah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara hingga kemudian bisa terpilih lah dan dilantik secara bersama lah secara nasional. Pelantikan serentak 20 Februari ya Pak ya. 20 Februari ikut retret berarti. Ikut retret kemarin, ikut retret. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan kita bisa membawa visi dan misi kita kemudian untuk memajukan dan juga mensejahterakan masyarakat yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Oke, baik Pak. Setelah mendapat kepercayaan, tentu Bapak dulu kampanye ya? Betul. Nah, konsolidasi dengan ASN, Forkopimda dan sebagainya. Kemudian dengan beberapa tokoh masyarakat, juga dengan tokoh pemuda yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Alhamdulillah kita mendapat tanggapan yang bagus. Kemudian itu membawa kepercayaan diri kami ya berdua ya sama Pak Abdul Waris untuk kemudian memastikan diri lah untuk kemudian maju di kontestasi pilkada serentak kemarin di PPU. Baik Pak. Bapak bawa visi dan misi apa sih Pak untuk PPU Pak? Jadi sebetulnya visi kita itu adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk membangun Kabupaten Penajam Pasir Utara yang unggul, berkeadilan, sejahtera dan berdaya saing sebagai gerbang ibu kota Nusantara. Memang visi ini merupakan sebuah cita-cita yang kemudian bagaimana kita bisa membangun daerah
supaya bisa jauh lebih maju. Yang kemudian visi-visi itu kita coba tuangkan kemarin ketika terpilih dalam beberapa program prioritas yang ada di pemerintahan lah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi misi kita itu yang pertama mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing. Yang kedua mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam kerangka kolaborasi. Yang ketiga mewujudkan ekonomi daerah yang mesejahterakan dan berkeadilan. Yang keempat utamanya mewujudkan ketahanan pangan daerah. Karena memang kita daerah yang di Kalimantan Timur yang satu-satunya swasembada lah ya terhadap pangan. Kemudian mewujudkan pembangunan sosial budaya dalam bingkai keberagaman. Karena kita tahu sendiri di Kaltim itu kebanyakan sejarahnya kan sejarah kerajaan. Sehingga budayanya, adatnya tinggi lah. Kemudian mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Ini dalam hubungannya dengan kita sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara. Bahwa pada saat ini memang Kabupaten Penajam Pasir Utara itu memiliki peran strategis, terutama sekali dengan ditunjuknya Penajam dan Kabupaten Kota Kartanegara sebagai sebagian wilayah mereka ya untuk menjadi ibu kota negara yang sekarang dipimpin oleh OIKN. Kita berharap dengan visi misi yang kita usung ini mampu bagaimana kemudian ke depan Penajam itu bisa selaras pembangunannya dengan yang sekarang ibu kota negara. Nah, untuk pembangunan yang selaras ini Pak, tentu harus ada tadi ya Bapak sebutkan PPU sebagai gerbang IKN. Nah, memaknai kata gerbang itu apa Pak kalau untuk PPU? Kita memaknai gerbang itu sebetulnya kenapa kita katakan gerbang ya kemarin ya ada yang bilang serambi karena itu merupakan pintu masuk lah. Pintu masuknya seluruh kepentingan yang ada ketika ingin menuju IKN. Makanya kita namakan gerbang, bahasanya gerbang Nusantara. Karena kita berharap nantinya ke depan gerbang itu, karena yang namanya gerbang itu kan kita berharap bahwa pembangunan di gerbang itu bisa paling tidak merata lah atau seimbang. Tidaknya yang bisa memaknai sebagai gerbang itu kan harus cantik tuh. Jangan IKN-nya yang cantik kemudian gerbangnya tidak cantik. Kan menjadi sebuah kawasan. Siapa sih yang tidak paham dengan kesenjangan pembangunan yang ada antara ibu kota sekarang ya dengan daerah-daerah yang ada di luar Pulau Jawa lah, utamanya seperti itu. Nah, ketika mau mempercantik gerbang ini Pak ya, strateginya gimana Pak? Mungkin perekonomiannya dulu Bapak bangun atau pariwisata atau apa Pak? Memang ketika pengen membangun gerbang ini banyak strategi yang harus kita coba, harus supaya kerja keras ini ya. Karena memang kalau hitung-hitungan dari 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur, PPU ini memiliki APBD mungkin yang paling kecil ya. Walaupun PPU itu termasuk daerah pengembangan yang ke-9 lah ya. Dari 10 kabupaten yang terakhir Mahakamulu kan. Makanya dibutuhkan memang beberapa strategi yang tepat bagaimana pembangunan di Kabupaten Penajam Pasir Utara itu bisa melesat jauh. Apalagi kemudian ketika IKN berdiri. Kita harus bisa memanfaatkan momen itu. Bagaimana caranya momen itu bisa kita manfaatkan untuk membangun Penajam bisa lebih baik mungkin. Seperti kita ketahui bersama kan sekarang ini status DKI Jakarta tuh lagi dihapus tuh menjadi DKJ. Kemudian statusnya OIKN sendiri sampai sekarang Kepresnya belum keluar. Ya kan? Artinya secara otomatis secara administrasi ya, bahwa IKN yang sekarang dibangun wilayah itu masih menjadi wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, kami itu sudah kemudian berkirim surat kepada OIKN, kemudian kepada Pak Mendagri, Kepala Bappenas dan juga Komisi 2 ya khususnya DPR RI. Kita minta bagaimana status Penajam itu bisa minimal disamakan lah seperti beberapa daerah lain lah, seperti Papua itu kan menjadi kawasan percepatan pembangunan ya. Papua dan jadi Aceh. Masuk PSN Pak ya. Jadi kami berharap itu minimal menjadi kawasan pembangunan strategis lah. Bagaimana kita bisa menarik dana pusat walaupun bukan kita yang mengerjakan, tapi kita mendapat manfaat dari itu. Selain itu juga kita juga harus mengembangkan beberapa potensi daerah ya, utama sekali yang bisa
mengembangkan PAD lah, utama sekali PAD ya. Nah memang kita ketahui yang namanya kabupaten itu PAD-nya itu kan kecil. Kebanyakan itu yang besar itu kota. PAD itu kan kabupaten kita. Untungnya kita masih kabupaten penghasil ya. Artinya kita itu masih ditopang dengan bagi hasil lah, bagi hasil migas yang ada. Dan kedepannya kan kita harus berpikir bagaimana kita bisa mengembangkan PAD. Bagaimana kita membuat masyarakat itu bisa, utamanya desa-desa itu bisa menjadi desa mandiri. Kemudian kita dengan mengembangkan potensi-potensi daerah yang ada. Sehingga kita harapkan nanti ke depannya daerah-daerah atau desa-desa yang ada di Kabupaten Penajam itu bisa menjadi desa mandiri. Kemudian kita berharap bisa berdiri sendiri kan, atau otomatis pengembangan pembangunan itu bisa jauh lebih cepat. Kalau kita selama ini hanya mengandalkan dari APBD, itu kan terlalu berat kan. Kita belum tahu nih kesenjangan APBD ini sampai kapan kan, seperti apa. Dan juga mendapatkan dana bagi hasil itu kita juga belum tahu sampai kapan. Karena kalau kita masih mengandalkan dana dari pusat, itu kan masih hitung-hitungan angka kan, belum ada angka pasti. Siapa yang tahu kan? Pak. DBH aja nggak ada yang tahu Pak. Ya DBH kita nggak tahu rumusnya kan, sampai sekarang kalau kita nggak paham tuh rumusnya apa DBH, atau dapat uang saja. Dapat uang pun udah kita bersama-sama dengan Kementerian Keuangan tanda tangan bersama ya dalam bentuk PMK, belum tentu juga cair 100% kan, seperti itu. Nah, sebagai daerah yang jadi gerbang, tadi kan Bapak ingin mempercantik dan tentu saja ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, apa saja sih inovasi atau pendekatan yang Bapak lakukan untuk masyarakat? Banyak sebetulnya yang kita laksanakan ya, termasuk dalam visi misi yang kita capai. Memang kita baru dilantik lah beberapa bulan ya, mungkin sekitar umurnya sudah 4 bulan lah, tapi kita sudah menjalankan beberapa yang kita bisa jalankan. Di antaranya adalah transformasi layanan publik berbasis digital melalui integrasi sistem data berbasis geospasial untuk perencanaan pembangunan, sehingga kita mau bikin Penajam itu one map lah. Jadi ini sinkronisasi antar semua lembaga yang ada kemudian menjadi satu, sehingga termasuk di dalamnya proses perizinan, termasuk di dalamnya proses pendataan pendapatan asli daerah, dan proses-proses pembangunannya itu berdasarkan one map data, satu data. Sehingga kemudian tidak terjadi persoalan tumpang tindih yang mana kadang kan kita ini kan ada beberapa instansi melakukan instansi vertikal ya. Misalnya di ATR BPN itu kan punya kementerian sendiri kan, instansi vertikal tuh. Apalagi sekarang dengan adanya IKN pasti kasus sosial persoalan tanah ini kan pasti tinggi nih. Jadi kita harus coba satukan lah. Ada yang dikeluarkan, ada kan masih ada beberapa kebijakan daerah tuh. Misalnya kalau di daerah itu bentuknya SPT lah. Yang dikeluarkan kecamatan sama teman-teman yang mengeluarkan sertifikat. Nah itu kita bagaimana kita satukan ini jadi kita punya pegangan dalam satu data sehingga kita tahu lah beberapa persoalan yang terjadi. Kemudian bagaimana sistem data yang terintegrasi untuk transparansi dan juga akuntabilitas. Ada program Jaga Desa yang kemarin sudah sudah kita launching lah untuk memperkokoh kelembagaan desa. Bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam aspek hukum serta mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Karena memang kabupaten ini kan kita masih banyak desa ya, dan masih banyak kepala-kepala desa yang bermasalah. Sehingga bagaimana kita bisa menjaga itu, karena memang Kabupaten Penajam Pasir Utara termasuk salah satu kabupaten yang memiliki APBD desanya yang tertinggi. Sehingga harus dikontrol dengan baik lah. Konkretnya Jaga Desa itu apa Pak? Jadi bagaimana ini sinkronisasi lah, bagaimana nanti dikawal sama teman-teman juga kejaksaan. Dalam hal ini kan kejaksaan itu kan mitra ya, mitra artinya bisa bermitra bagaimana nanti ke depannya para kepala desa itu mampulah jadi dalam pelaksanaan kegiatan APBDes-nya itu dia tidak melenceng lah, atau bersinggungan dengan hukum lah, sehingga bisa menjaga. Jadi ada literasi untuk pengelolaan anggaran seperti itu ya Pak ya? Artinya ya harus tepat lah ya, atau sesuai aturan. Karena memang itu tadi saya bilang APBDes-nya cukup besar. Iya, berarti dana desanya besar ya? Besar. Kemudian ada revitalisasi sistem keuangan daerah. Kemudian mewujudkan transparansi dan tata kelola daerah yang efektif dan akuntabel. Kemudian utamanya sekali kan karena kita mengandalkan pertanian ya sebagai salah satu lumbung utama
penghasilan masyarakat di sana kesejahteraan, kita melakukan modernisasi pertanian lah. Karena memang kunjungan-kunjungan kementerian ataupun beberapa instansi ya yang memang memiliki keterikatan dengan ketahanan pangan seperti ABRI, TNI, Polri, Jagung dalam hal ini memiliki kewenangan, itu semua fokusnya kebanyakan di Kabupaten Penajam Pasir Utara. PPU ya. Jadi kemarin tuh Pak Menteri Pak Amran pun melaksanakan kegiatan pertaniannya di Penajam. Luar biasa, berarti Polri, betul. Potensinya apa Pak kalau pertanian? Padi. Kita lebih banyak padi. Jadi Kabupaten Penajam Pasir Utara sekarang itu memiliki swasembada itu di bidang padi, lombok, jagung, hortikultura ya. Kemudian unggas lah ya. Ada unggas juga. Udah swasembada lah. Secara umum, memang ya kita berharap memang kedepannya ini kan masih jangka pendek ya. Karena kita baru saja dilantik, kita berharap kedepannya impact dari kebijakan yang kami buat ini kedepannya bisa membuat Penajam itu jadi lebih baik. Oke. Pak, untuk strategi peningkatan kualitas pelayanan publik, Pak. Tadi Bapak sedikit menyinggung tentang kemudahan permohonan, perizinan. Nah, itu seperti apa, Pak? Banyak-banyak. Ini sebetulnya kita lagi mendorong memang transparansi lah ya. Lalu yang pertama digitalisasi lah pelayanan publik dan pengaduan masyarakat. Kemudian ini dalam rangka kemudian memudahkan masyarakat sehingga tidak terlalu lagi banyak birokrasi yang berkelit-kelit dalam hal ini yang berbelit lah. Dan jauh pula kan kalau harus ke kantor dinas buat ngurus apa. Betul, gitu ya. Artinya beberapa persoalan itu banyak yang kita potong kan. Beberapa perizinan itu kita pangkas perizinan dan juga lebih transparan, bisa dicek lah ya kan. Jadi ini apa yang kurang, apa yang seperti yang sudah dilaksanakan, terus macetnya di mana kan kelihatan di situ. Baik. Termasuk implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi semua kita beberapa proses penandatanganan itu udah elektronik semua. Tanda tangan digital. Jadi dimanapun ketika saya sekarang ya, ketika saya lagi di luar daerah nih, ini tetap jalan. Saat itu paling 1 menit surat menyurat udah beres lah. Artinya tidak ada hambatan. Kalau dulu kan kalau kepala daerahnya lagi keluar nunggu dulu balik lagi. Kalau sekarang enggak, kita sudah permudah dengan itulah. Kemudian ada juga pelatihan ASN berbasis kompetensi dan budaya pelayanan. Kita mengetahui sendiri lah bahwa kita ini kan pegawai atau bupati yang ditunjuk oleh masyarakat ini kan merupakan pelayan. Artinya kita harus siap lah sebagai pelayan masyarakat supaya masyarakat itu merasa nyaman. Ketika kita melakukan pelayanan, jangan lagi kita menganggap birokrasi ini kan sebagai raja nih persoalan. Jadi memang harus kita mulai budayakan, harus posisinya udah terbalik nih sekarang nih. Kalau dulu menganggap bahwa ini ASN nih, ini bos ini kan, ini raja nih, enggak. Kita coba balik. Perspektifnya sudah berubah Pak ya. Itu kita ingin berubah lah. Bahwa kita itu sebagai pelayan masyarakat itu harus siap lah, kan kita digaji oleh negara yang dari pajak-pajak masyarakat kan, artinya kita harusnya mengabdi kepada masyarakat. Baik, menarik itu. Harus itu ya Pak, harus tertanam dengan. Betul, harus tertanam. Itu dari pertama kali kita kampanye pada saat pilkada kita udah bilang seperti itulah, bahwa pejabat itu adalah pelayan masyarakat. Begitu juga jajarannya lah, beserta jajarannya. Jadi kita harapkan mereka betul-betul bisa melayani masyarakat dengan lebih baik lah. Jangan lagi ada masyarakat itu mungkin merasa dipersulit atau seperti apa. Memang budaya ini mungkin di beberapa wilayah mungkin masih acap terjadi lah ya, masih sering terjadi lah. Cuman kita berharap di Kabupaten Penajam Pasir sendiri ini, di periodisasi kami ini kami berharap bisa berubah. Yang kita inginkan adalah pelayanan. Dan alhamdulillah kalau misalnya nanti Penajam bisa menjadi contoh lah bagi daerah yang lain kan seperti itu. Untuk pelayanan publiknya Pak ya. Nah itu bicara pelayanan publik, ingin mempercantik gerbang IKN, tapi kan ada efisiensi Pak. Betul. Nah itu strateginya gimana tuh Pak? Sebetulnya proses efisiensi ini yang dilakukan oleh Bapak Presiden ya, melalui Impres nomor 1 sebetulnya ketika kita masuk ini termasuk salah satu program yang kalau menurut saya sih bagus ya. Menurut saya bagus karena ini kan euforia terhadap APBD yang besar ya, terutama sekali di Kalimantan Timur ini kan menjadi
menjadi sebuah masalah sebetulnya kan, jadi sebuah masalah yang kemudian menimbulkan beberapa kegiatan yang sebetulnya tidak perlu untuk dilakukan efisiensi. Kan efisiensi itu dilakukan yang kemudian hasil dari efisiensi itu digunakan untuk sebuah kegiatan. Iya, untuk program yang untuk program-program dalam rangka yang bersentuhan ya. dengan masyarakat. Terutama sekali persoalan pelayanan dasar yang diinginkan seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sebagainya. Rumah tinggal ya. Air bersih, kelayakan hunian dan sebagainya. Sehingga memang dari proses efisiensi ini kita bisa membuat beberapa program lah yang kemarin ketika kita maju sebagai bupati itu bisa sebagian jalan. Karena kan mestinya karena kan APBD bukan kita yang ketuk kan. Dengan adanya efisiensi alhamdulillah mungkin ada beberapa yang kita bisa jalankan. Realokasi dari. Iya betul. Kalau enggak kan kita tetap menjalankan kebijakan kepala daerah sebelumnya. Ya. Karena ini ya Pak itu. Masih pakai RPJMD yang sebelumnya Pak. Betul. APBD juga APBD sebelumnya kan. Juga ya benar-benar. Dan itu sudah berjalan. Oke. Pak, bagaimana sih bentuk ini kan di kabupaten irisan ada IKN ya. Betul. Bahkan IKN itu kalau secara ansih ya itu masih di wilayah PPU gitu. Betul. Ya. Kemudian ada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Nah ini Bapak membangun sinergitas antara 4 pihak ini gimana Pak? Ya itu sebenarnya kita membangun sinergitas itu yang pertama kami dari pemerintahan Kabupaten Penajam Pasir Utara itu melakukan komunikasi lah. Dalam hal ini yang berhubungan terutama sekali utamanya dengan kepentingan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Artinya dengan status tadi yang kita sebut IKN itu ya secara administrasi masih berada di bawah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kemudian dalam rangka melakukan penyelarasan pembangunan kan dibutuhkan komunikasi yang pas. Iya, betul. Dan juga dibutuhkan komunikasi yang tepat juga baik itu di tingkat provinsi, IKN ataupun secara nasional lah dalam hal ini ya. Artinya bagaimana kita bisa saling bersinergi, berkolaborasi, membangun bagaimana keselarasan antara pembangunan di Penajam dengan IKN. Tentunya dengan support dari pemerintah provinsi juga, dari IKN juga, kemudian dari pemerintah pusat. Karena kan masing-masing ini memiliki anggaran nih. Kalau IKN dengan anggaran IKN-nya, pemerintah provinsi mungkin dengan program-program pemerintah provinsi dengan APBD provinsinya. Kalau negara sendiri kan dengan program APBN-nya. Ini kan berbeda nih. Kan karena yang masuk di IKN itu kan ada APBN, ada IKN, ya kan? Kan punya anggaran sendiri. Kemudian ada investor, ada provinsi. Kemudian dari Kabupaten Penajam Pasir Utara sendiri tentunya di persoalan sosial kan masih menjadi tanggung jawab kita karena secara administrasi masih di kita. Sehingga memang dibutuhkan kolaborasi dan komunikasi yang pas. Bagaimana masing-masing pihak itu bisa menjalankan fungsinya masing-masing lah sesuai kewenangannya. Bapak kenapa? Kami dari Kabupaten Penajam Pasir Utara kan pengennya ada keselarasan pembangunan sehingga kemudian daerah-daerah yang menjadi di luar delinasinya IKN ini bisa selaras artinya bisa dibangun lah. Kemudian bagaimana pembangunan itu tidak timpang atau terlalu jauh dengan IKN. Jadi yang Bapak maksud masalah sosial itu ketimpangan tadi itu ya? Persoalan sosial ini banyak sebetulnya. Apa itu, jadi Pak? Misalnya. Yang kita maksud persoalan sosial ini seperti kan ini IKN lagi dibangun nih. Sementara yang dibangun IKN itu hanya berdasarkan kebutuhan IKN. Ya, jadi termasuk persoalan pendidikan, persoalan kesehatan itu kan semua masih ditangani oleh PPU. Begitu juga persoalan-persoalan sosial lainnya lah. Kita ketahui banyak persoalan-persoalan sosial yang terjadi di masyarakat ketika IKN itu berdiri. Karena kan ini wilayah kan baru berdiri nih. Apalagi beberapa wilayah yang diduduki IKN itu kan ada yang sudah mungkin masyarakat menduduki sebelumnya. Karena kan wilayah trans juga sebelumnya. Ada beberapa masyarakat yang sudah lama tinggal di situ atau lama tinggal di situ. Kemudian karena dulu masih sepi sekali ya. Kemudian berbalik dia ke wilayah. Yang kembali kan masih dulu bagian pasir. Kemudian dia balik lagi kita jadi IKN jadi persoalan. Sama sekali persoalan kepemilikan lahan. Status ya. Itu banyak itu sebetulnya banyak terjadi. Belum lagi persoalan sosial seperti kan dampak dari pembangunan itu kan akibatnya banyak pekerja tuh. Yang dari luar masuk ke
khususnya di Sepaku lah ya, di proses Kecamatan pembangunan di Sepaku. Sehingga banyak terjadi persoalan-persoalan sosial itu kan pasti tinggi tuh, gesekan-gesekan antara pekerja dengan masyarakat setempat itu pasti tinggi. Oke. Sebagai pendatang dan penduduk asli penduduk asli yang ada di situ. Nah, ini luar biasa nih tantangannya berarti Pak. Kalau tantangannya memang luar biasa, makanya dibutuhkan support lah. Support dari OIKN sendiri dan pemerintah pusat kan, artinya dalam rangka menyimbangkan itu. Karena memang dengan berdirinya IKN itu kan ada beberapa kewenangan daerah tuh yang hilang. Walaupun secara administrasi masih di situ. Kasus-kasus perizinan kan masih sekarang kan berpindah ke IKN. Otorita dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 ya tahun 2022 ya. Lupa. Tentang IKN. Makanya kewenangan daerah itu beberapa dipangkas. Kemudian juga ada beberapa aset daerah dari hasil delinasi itu juga yang diambil untuk IKN. Nah, kalau begitu saya penasaran Pak dengan tantangan yang luar biasa ini Pak. seolah-olah Betul. Karena komunikasi harus intens nih antara PPU, otorita IKN, provinsi dan pemerintah pusat. Nah, jangka panjangnya Bapak ingin membuat PPU itu seperti apa Pak? Kita tuh sebenarnya target di awalnya minimal meletakkan pondasi dasar pembangunan yang kuat. Yang kemudian berkelanjutkan, yang kemudian kita berharap yang paling utama itu bagaimana kita menjadikan PPU itu sebagai kawasan mandiri yang terdepan di Kalimantan Timur, serta memastikan bahwa daerah ini siap menjadi penyangga utama IKN, terutama sekali di peningkatan SDM-nya, daya saing ekonomi lokalnya, dan kemudian bagaimana tata kelola pemerintahan yang baik itu menjadi salah satu kunci utama lah. Jadi target jangka panjang kami itu adalah seperti menjadikan Penajam Pasir Utara sebagai daerah model pembangunan berkelanjutan dan pusat pertumbuhan baru yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian bagaimana kita bisa mewujudkan kawasan penyangga IKN yang maju, mandiri dan terintegrasi sebagai gerbang Nusantara. Kemudian bagaimana utama sekali program pusat yang menjadi pusat ekonomi hijau dan ketahanan pangan nasional, karena ada IKN ya otomatis kita supply, kalau bisa kita jadi penyangga utama lah dalam persoalan pangan. Kemudian bagaimana kita bisa menciptakan satu ekosistem sumber daya manusia yang unggul dan juga sehat, kemudian menjadi daerah dengan pelayanan publik yang berkualitas tinggi dan tata kelola pemerintahan kelas dunia lah. Kenapa kita bicarakan kelas dunia ya, karena kalau kita lihat posisi Kalimantan Timur itu kan posisi yang sangat strategis sebetulnya. Posisi di tengah sebetulnya. Kalau kita bicara strategis, jauh sebetulnya strategis ketimbang DKI lah. Makanya saya ketika ada investor dari Cina, dari Korea, kemarin beberapa kali melaksanakan presentasi, saya buka peta Indonesia tuh secara umum. Peta dunia lah. Kita bicara posisi ya. PPU. Ini antara PPU, kemudian Jepang, Korea, kan itu satu garis lurus tuh. Saja ke atas. Kalau Jakarta itu harus belok dulu kan, Singapura harus belok dulu, dan perairannya juga melalui Selat Makassar kan lurus. Sebetulnya baik dari udara ataupun laut, sebetulnya posisi Penajam itu jauh lebih strategis ketimbang kalau Singapura. Sebetulnya kalau dibangun sebetulnya jauh lah, karena dia tembak lurus otomatis bisa menghemat lah, bisa menghemat. Artinya kalau bisa kita bangun secara interaksi dengan baik, mungkin bisa jadi salah satu, bisa mendunia lah. Iya, bisa menjadi sentra ekonomi di Indonesia. Betul, ya. Sebetulnya seperti itu. Apalagi kita punya wilayah yang luas masih kan. Masih banyak lokasi-lokasi yang kita bisa bangun lah. Dan kebetulan airportnya ada di PPU ya. Betul. Jadi airport IKN VVIP. IKN VVIP itu dibangunnya di Kecamatan Penajam. Jadi tidak masuk dalam delinasi IKN. Jadi masuk di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Artinya kalau tarik garis lurus untuk rute penerbangan itu bisa sangat efisien ya. Rute penerbangan, rute laut itu sebetulnya jauh lebih efisien. Sebetulnya. Makanya harusnya kalau kita bisa bangun, kemudian pemerintah pusat bisa saling menjadikan salah satu program PSN ya secara nasional, pasti berkembangnya jauh lebih cepat. Yang memang sangat kita harapkan sebetulnya. Baik Pak, mudah-mudahan dari bincang-bincang ini pemerintah pusat, pemerintah provinsi, otorita IKN mendengarkan langsung masukan dari Bapak. Amin. Baik pemirsa, ini luar biasa kita berbincang begitu seru ya tentang IKN.
Saya juga belajar banyak dari Pak Bupati, informasi yang menarik tentang IKN gitu. Tapi sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, silakan Bapak menyampaikan closing statement atau pernyataan penutup untuk pemirsa Tempo dan masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara. Silakan Pak. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Penajam Pasir Utara, ayo kita secara bersama-sama untuk membangun serta mendukung setiap kebijakan, setiap APBD yang kita keluarkan, dan setiap program pembangunan, bahwa itu misinya adalah untuk rakyat, dari rakyat, dan oleh rakyat. Oleh sebab itu kita hanya punya satu kesempatan untuk menciptakan masa depan yang jauh lebih baik. Mari kita jangan sia-siakan peluang yang ada pada saat ini. Mari kita bersatu, berkolaborasi, dan bersama. Dan saya, mari kita jaga semangat kolaborasi dan gotong royong, karena masa depan Penajam Pasir Utara bukan hanya dibangun oleh pemerintah, tapi oleh seluruh lapisan masyarakat yang peduli, dan kita harus bergerak bersama bagaimana Penajam itu bisa menjadi satu wilayah yang jauh lebih baik. Daerah kita ini memiliki potensi yang besar. Dengan kerjasama, kemudian transparansi dan inovasi, kita bisa mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Masa depan Penajam Pasir Utara adalah milik kita semua. Itu ditentukan oleh kita. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong, bersatu membangun daerah ini dengan harapan, kerja nyata, dan optimisme. Kita adalah rumah pertama IKN. Mari kita jadi contoh, bukan untuk menjadi penonton. Oke, rumah pertama IKN. Wah, luar biasa sekali ini. Kalimat yang menohok gitu ya. Kalimat kunci dari Pak Bupati. Baik pemirsa, terima kasih telah menyimak program Teras Negeri. Saya Rini Kusiani pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Teras Negeri selanjutnya bersama kepala daerah inspiratif dari seluruh Nusantara. Sampai jumpa.